Berarti Tapi abang menentang Bible abang sendiri. bukan, karena ada juga perkataan di Bible itu, Bang. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak menafkahi keluarganya, orang yang tidak beriman. Jadi kalau gitu dia nggak, memang orang di luar agama dia itu, mau agama apapun itu, Bang, dia nggak termasuk itu. Di mana Nggak termasuk tertulis? itu. Di mana Iya. tertulis? Di mana tertulis, Bang? Ntar ku cari ya. Ntar ya. Ntar. Ya bang, itu ada di kitab 1 Karangan 2 ayat ke tidak ada bang. Coba ya, cari ya. Karena ini pernah ini, Bang, tapi ku cari dulu ya, Ya, karena carilah, kamu cari dulu. Ya, carilah minta dulu dalil ya. agak lama sedikit. Abang dulu bercerita Oke, ya. oke. Abang bisukan dulu ya. Ya, empati. Inilah teman-teman. Di dalam Islam langsung diberikan solusi tanpa mencela-mencela, tanpa jawaban tanpa harus memikir dulu, tanpa harus memutarbalikkan otak. Diberikan, boleh meminta perpisahan. Kenapa? Kadang hak perempuan itu ingin mendapatkan kebahagiaan dan hidup yang cukup, tidak perlu berlebih, yang penting cukup dan bahagia. Ketika perempuan di dalam Islam tidak mendapatkan itu, maka boleh mencari pilihan atau berpisah dengan, misalnya udah berpuluh-puluh tahun ya, anak tidak dapat ya, kehidupan sembraut, bahkan sering terjadinya pertengkaran. Daripada perempuan ini melawan suaminya, menimbulkan dosa kepada dirinya, lebih bagus berpisah. Ini solusi daripada dia menimbulkan dosa kepada suaminya. Tetapi di dalam Kristen sendiri bahaya, bos. Nggak boleh, kecuali perempuan itu berzina. Dan itu pun ketika dia berzina dan dia nikah lagi, dia tetap berzina. Itu hukum di Kristen. Walaupun dia nikah, dia berzina. Maka di dalam, wah parah, bukan solusi yang diberikan, tapi disiksa perempuan di Kristen itu. Ketika misalnya Gini ya, Bang. sudah ya. dapat, Bang. Sudah dapat, tapi gini, Bang. Abang percaya, walaupun kita jangan kita netral. Netral ya. Netral gini, Bang. Netralnya, siapa orang yang membaca Al-Quran dan menaatinya, dia orang beriman. Dia orang beriman itu, Bang. Begitu juga orang Kristen. Kalau dia tidak mengerti, tidak mengikuti, dia nggak beriman juga, Bang. Jadi walaupun dia Kristen, ya Kristen KTP. Banyak juga orang, saya setuju yang dibilang abang itu, banyak orang Kristen itu ya Kristen KTP. Saya akui itu, Bang. Saya akui. Jadi nggak semuanya dong orang Kristen itu orang. Ya berarti orang poinnya di agamamu Kristen boleh nggak bercerai perempuan kalau ditabok, ditusbol depan belakang sama lakinya? Karena gini, ada standarnya, kakak. Saya 1 bertanya, Timotius 5. pertanyaannya bukan itu. Saya nggak minta standar-standar. Saya minta adalah bagaimanakah solusi di agamamu ketika perempuan ditabok, ditusbol depan belakang sama lakinya? Silakan jawab. Noise Sunni. Salah pertanyaanmu, kakak. Pertanyaan yang salah. Kami bertanya Jawabannya solusinya. nggak Bagaimana ada, solusi Uni. di agamamu? Bukan pertanyaan yang salah, empati, jawabannya yang nggak ada. Bukan, pertanyaannya kalau orang memiliki, karena ada standarnya, Kak. Standarnya gini ya. Apalah kau tanya, aku tanya, Bu, aku nggak nanya standar agamamu nggak ada. Yang ku tanya adalah kalau ada istri ditabok depan belakang sama lakinya, nggak dinafkahi, boleh nggak minta cerai sama laki itu?
Gini ya kak, kalau mengikut, makanya aku bilang Ini tadi, pertanyaannya, yang ditanya itu boleh tidak bercerai kalau seorang perempuan ditabuk depan belakang, dipotong jarinya, tidak dinafkahi sama lakinya. Apa solusinya? Boleh nggak minta cerai? Itu aja pun repot kali pun. sudah aku bilang tadi, dia belum beriman itu kak, bukan Nak Kristen itu. kali jadi laki-laki oten nih ya, suka-suka bapak moyangnya aja. Perempuan gak ada harganya, udah ditabuk, dipotong jarinya, nggak boleh minta cerai teman-teman. Karena apa? Maut Ya, yang memisahkan. Kristen Ceritakan itu, Mika, Kak. ceritakan Ya, Mika ya. tentang maut Ini, yang memisahkan. ya. Diam kau dulu, Gini, kami gini lagi ya. ada cerita nih. Ya, kalau kau mengatakan di Bibelmu tidak ada bercerai, di Bibelmu adalah boleh bercerai. Besarkan aku nih. Ini. Ya, kau baca itu baik-baik. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ini terbukti dengan fakta lapangan yang ada, bahwa pengacara-pengacara Kristen memberikan solusi bercerai kepada orang Kristen. Ini terbukti. Kenapa pengacara-pengacara Kristen itu banyak, contoh si Dosma, membuat VT, tutorial bercerai di Kristen, karena nggak sanggup dengan suaminya. Ini Mika diajarkan ambil di alih Kristen. dulu untuk treatment empati ini ya. Ini Nandar dari tadi juga ada beberapa oten. Kita berbagi Iya. tugas dulu. Tetap aku Oke. parkir akunya di sini. Mika ya. Oke. Lihat dulu. Oke, ya ini ya. Bahkan di sini dituliskan, telah berfirman juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Ini terbukti fakta di lapangan. Banyaknya pengacara, bahkan kalian pergi ke situs, kalian klik di Google, cara bercerai di Kristen itu banyak. Law of apa, kantor-kantor pengacara memberikan solusi bisa bercerai di Kristen. Berarti inilah bahwa kitab suci kalian itu tidak bisa memberikan solusi kepada umat manusia. Yang memberikan solusi kepada umat manusia Kristennya sendiri, bukan Bibelnya. Bukan Bibelnya, Bang. Gini bang ya, kamu cerita yang beriman apa yang tidak beriman ini? Bang, kalau masalah iman, Iya, maksudku saya tanya abang, kita cerita orang-orang yang mengikuti standar Alkitab atau orang-orang di luarnya itu. yang kita bahas bukan orangnya, tapi yang kita bahas tentang keimanan kalian, kitab suci kalian dengan apa yang kalian imani, bukan orang-orang. Berapa kita bahas orang? Iya, gini bang ya, kalau standar Tuhan, Tuhan itu tidak mau bercerai. Di sini kok boleh? Hah? Itu di Matius 5:31. Iya, jangan ambil satu poin. Ya coba baca, terangkan. Aku udah baca semuanya, Bang. Iya, baca dulu Efesus berapa ya? Efesus 5 ayat 22. 21. Kalau mereka memegang prinsip itu, mereka nggak bisa. Itu prinsip bang, prinsip hidup ya untuk orang menikah. Efesus, coba dibaca bang. Abang baca, Bang. Abang yang buka, mengajukan datanya, abang yang baca. Aku yang mengajukan data, aku yang baca. Ya biar adil ya. Efesus 5 ya. Ayat ini ya bang ya, mulai 21 kita baca ya. Silahkan bacakan. Nah, di Efesus 5 ayat 21 ini untuk istri ya. Nah, kalau mereka memegang standar tinggi dari Allah, mereka bahagia, Bang. Di sini dikatakan tunduklah satu sama lain demi kehormatan Kristus. Istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan Yesus, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala sidang jemaat yang menjadi penyelamat tubuh itu.
Berarti Jadi, kalau dipukuli kita tunduk aja ntar. gitu. Itu untuk istri. Untuk suami ini di ayat 25-nya. Suami-suami, teruslah kasih istrimu, istri kalian, seperti Kristus juga mengasihi sidang jemaat dan mengorbankan dirinya bagi mereka, supaya dia bisa menyucikan mereka, membersihkan dengan air, yaitu firman Allah. Jadi semuanya bang, kalau kita seorang istri tunduk bukan secara segalanya tunduk bang, bukan. Jadi penjabarannya itu luas bang, luas. Iya bang, sabar bang ya. Tunduk, menghormati. Memang. Jadi mereka nggak bisa bang, nggak ada keributan di dalam rumah tangga itu iya. nggak ada keributan. Ya kalau nggak ada Tapi- keributan ngapain orang berpisah bang? Tapi kalau mereka tidak memegang standar Tuhan, mereka tidak memegang perkataan Tuhan di dalam kehidupannya, mereka berantakan bang, berantakan hidupnya. Bang, yang aku tanyakan bukan masalah orang tuh ribut apa tidak mau megang standar Tuhan, standar stang motor pun dipegangnya terserah dia. Yang kutanyakan itu apa solusinya di Kristen? Apakah tidak boleh bercerai? Ternyata ada ayat di Bible kalian yang menyatakan boleh bercerai, dan fakta di lapangannya pun kujumpai bahwa banyak pengacara-pengacara Kristen memberikan solusinya untuk bercerai. Itu gimana? Kenapa orang Kristen banyak bertentangan dengan Bibelnya? Ada yang mengatakan di dalam Bibelnya tidak boleh bercerai, dan yang bisa memisahkan kalian hanyalah maut. Tetapi di sini boleh, dengan surat cerai aja bisa cerai. Itu bang, kalau dibaca abang itu di ayat 32-nya bang. Ya bacakan. Itu yang diambil abang itu Matius 5 ayat 32-nya lagi bang. Jangan baca Alkitab bang, enggak gitu. Abang bacakan. Tengok ya. Matius berapa ini? Matius 5. Matius 5 ayat di ayat 32-nya. Tetapi aku berkata kepada kalian, kalau seseorang menceraikan istrinya padahal istrinya tidak berbuat cabul, dia bisa berbuat istrinya berzina, dan orang yang menikahi wanita yang diceraikan itu juga berzina. Artinya gini bang. Artinya lagi. Ya artinya begini bang. Makin kau Jadi bacakan teman-teman makin pening berhati-hati kawin janda kepalamu. Kristen karena kamu berzina nanti. Makin dibacanya makin pening kepalanya. Aku memang sengaja menutupi ayat keduanya. Biar apa? Biar dia baca sendiri. Maksudnya begini bang. Biar kamu paham. Iya. Nah, pemahaman abang kan. Kalau contohnya gini bang. Kalau kamu bercerai, bisa aja bercerai, tapi kamu nggak nikah. Itu pengertiannya bang. Oh, parah kali, bukan solusi itu. Masa ngejob kita nikah cuma baru 2 tahun, umur baru 27 tahun, kita cerai sama istri kita nggak boleh nikah. Ngocok aja kita gitu. Gini maksudnya. Kamu paham? Arti pernikahan itu sakral. Iya, aku tahu, aku udah baca. Jadi kalau sudah sakral, ya jangan main-main kamu di dalam, karena ada ikrar di waktu menikah itu udah ada janji sehidup semati. Sehidup semati, tahu-taunya dia lari dari ikrar. Nanti contoh gini bang ya. Kata cerai itu bisa aja, tapi ada hukumannya untuk orang cerai, bahwasanya dia nggak bisa nikah. Itu di dalam Tuhan. Abang baca dulu baik-baik ya. Telah difirman juga, siapa yang ingin menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ini kecuali karena zina loh, ia menjadikan istrinya berzina. Ya, ini kecuali bukan karena zina. Kalau dia menceraikan, itu menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ini bahaya, Bang. Ini membuat orang coli aja kerjanya nanti. Masa tak boleh nikah lagi? Di sini dijelaskan di ayat ini boleh bercerai tanpa ada berzinaan. Tetapi kalau yang berzina, dia tidak boleh lagi nikah. Iya. Iya. Tahu artinya gini, Bang. Tahu gini. Gini, Bang, pemahamannya di ayat 32 itu gimana menurut Abang? Oke, aku bacakan ya. Ya, pemahaman Abang gimana tuh? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, ya, kecuali karena zina, ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya bukan penyebab dari zina, ia menjadikan istrinya berzina. Ya, kalau dia bercerai gara-gara istrinya nggak mau sama dia lagi, dia menjadikan istrinya berzina. Dan dia kalau menikah lagi, dia pun berzina. Tetapi tidak dikatakan di sini tidak boleh bercerai, walaupun apapun alasannya boleh bercerai di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang, ini di Matius 5:32 ini mengatakan tentang yang bercerai, tentang dengan yang berzina dengan tidak berzina, Bang. Ayo. Gini dia, Bang ya. Kenapa dibilang begitu, Bang? Karena Yesus menghormati perkawinan dan dia ingin orang lain juga seperti itu. Jika seseorang pria dan wanita menceraikan teman hidupnya yang setia lalu menikah lagi, dia dianggap berzina. Oke. Karena Bang, bagi Allah mereka masih satu daging. Bang. Contoh Abang gini, Bang. Contoh gini biar Abang dengar. Istrimu baik-baik aja, tidak balikan omongan yang tadi, omongan Abang. Istrimu baik-baik aja, tapi Abang ceraikan. Ya kalau baik-baik aja siapa yang minta cerai, Bang? Abang gimana logika Abang? Tahu gimana sih Abang ini karena dia pengen perempuan lain. Mengerti nggak? Berarti bukan baik-baik saja. Gimana sih Abang ini, tahu lah laki-laki, Bang, maunya. Oh, jangan samakan laki-laki Kristen dengan Islam, Bang. Oh, Abang ini beda. Tahu. Bingung kan? Rumput tetangga lebih juga, Bang. Itu ajaran Kristen, bukan ajaran Islam. Memang benar pengakuan kalian itu bagus. Berarti di Kristen kayak gitu. Makanya kami nggak mau. Kami di Islam, Bang, disuruh menjaga mata, jangan lihat rumput tetangga. Kalau Kristen, jangankan rumput tetangga, gali rumput pun boleh. Makanya, Bang, kebanyakan orang Kristen itu satu istrinya. Tengok itu orang Islam. Boleh kubuktikan bahwa istri orang Kristen banyak. Boleh, siapa, Bang? Hotman Paris. Mana? Abang itu gimana sih, Abang? Boleh kubuktikan orang Kristen yang lain banyak bercerai, bahkan pendeta pun bercerai. Hotman Paris banyak istrinya. Banyak istrinya itu, bos, kau nggak tahu. Aduh. Kau nggak tahu, aduh, kau pula. Aduh, abangku. Kok aku aduh abangmu. Dengar ya, aku bilang amamu empati. Saudaraku di Jakarta kerja satu kantor dengan Hotman Paris. Tahu nggak? Nah, nanti ku panggil Hotman Paris. Panggil. Yang kedua, aku bisa membuktikan pendeta cerai. Kalau memang istrinya cerai, kau tengok keluarganya itu. Apa? Gimana sih? Itu hanya entertainer, artinya membuat pansos. Entertainer pula, entertainer Oh, alang-alang, Bang, internasional aja, Bang.
Masa mau merusak nama sendiri entrepreneur? Gimana kau ini? Bikin malu nama sendiri entrepreneur namanya. Istrinya itu bang, udah udah hancur rumah tangganya bang. Macam mana mau nggak hancur, duitnya banyak, siapa yang mau ninggalin bininya? Suami istri ninggalin istri, duitnya banyak. Kami bang. Kau aja tadi sepakat mengatakan bahwa kalian melihat rumput tetangga itu suka kalian. Gini bang ya. Ini udah membantah narasimu awal. Bang ya, biar tahu kamu tinggi standar wanita Kristen bukan karena uang bang. Sebanyak berapa uangmu? Itu kata kau, itu klaim kau. Kamu bang. Itu klaimmu, empati. Tidak mau dia bang itu. Oke, kutunjukkan videonya ya. Kau ini pendeta, istri pendeta ngamuk-ngamuk minta cerai ya. Biar kamu paham abang. Biar kamu paham abang. Itu oknum. Yang kau cerita itu oknum. Ya, oknum. Makanya tidak ada solusi di Kristen. Makanya kalian bilang oknum semuanya. Yang salah oknum. Ada ayat yang salah, itu perumpamaan. Ustadzmu itu banyak di Kalimantan, di apa itu, di Makassar itu. Anak bocil digangguinya. Oke, betul, oke. Kujawab dengan data. Kalau itu mau kujawab dengan data ya. Apakah semua ustadz itu? Udah, kujawab dengan data. Tenang kau. Tenang ya. Tenang. Kau baca itu. Kalau itu kau bawa. Ayo. Mana yang lebih banyak korbannya? Kristen apa Islam? Kau baca itu. Baca. Baca. Gimana ini? Baca. Tengok itu di apa itu. Jadi Tengok di mana? Ayo kita hitung jumlahnya, siapa yang paling banyak. Aku tunjukkan satu lagi. Tenang kau. Kalau kau itu mau narasikan nama aku, kena kalian semuanya. Kalian paling banyak korbannya sama pelakunya. Ya. Tadi korbannya 3.300. Ya. Ini pelakunya 3.200. Pelakunya. Kau baca itu. Saya gini bang, gini. Apa gini bang ya? Kita ini bang, orang itu, itu oknum 3.200 itu. Ya oknum. Iya. Oke. Ketika ada pernikahan sesama jenis di gereja Eropa, itu oknum apa? Atau apa? Gini ya bang ya, gini. Saya tidak membenarkan orang-orang yang menikahkan sesama jenis. Itu apa itu? Sesat itu. Ada ayat di Bible bang, berarti kau bantah Bible. Jadi sesat itu kalau di kekristenan yang benar. Jadi kamu jangan standarmu jangan standar yang negatif. Bang Impati, dengar aku. Berarti kamu bantah Bible karena ada memang ayat di Bible itu perintah. Di mana perintahnya bang? Roma 1:26-27. Roma 1:26-27. Bentar ya, saya baca ya. Iya. Roma 1. Hmm. 26. Saya baca di ayat 24 ya. Maka Allah Iya, dari Kejadian aja bang. Maka Allah membiarkan mereka berbuat najis sesuka hati mereka sehingga tubuh mereka menjadi hina. Mereka menukar kebenaran tentang Allah dengan kebohongan. Mereka menyembah dan melakukan pelayanan bagi ciptaan padahal hanya pencipta pantas diagungkan selamanya. Amin. Karena itulah Allah membiarkan mereka melampiaskan nafsu seksual mereka yang hina
yang wanita melakukan hubungan yang tidak wajar, dan yang laki-laki tidak berhubungan dengan wanita seperti sewajar, tapi melampiaskan. Ini orang yang tidak mengenal Allah, Bang. Biar kamu paham. Di mana di situ, Bang? Orang yang tidak mengenal Allah. Baca dulu di ayat 24-nya. Makanya biar kamu paham, jangan Bang. gitu. Oke, sekarang aku masuk, Bang, ya. Izin ya Tante ya, sedikit ya. Ya, Aku ya, Bang. masuk dulu Biar karena kamu ini paham perlu ayat obat ini itu, oten-oten Bang. yang begini. Bentar, Bang, aku tengah gedein layarku dulu. Bentar ya, karena aku ndak selesa kalau ndak open cam gitu. Cek. Bang Yati, Ya. Silakan. gini Bang ya. Baik, Abang aku Bang framing tidak aja. suka yang namanya debat gusir Bang, kalau berdialog. Iya, Ya, itu dengar dulu Bang, framing sabar Bang, ya. itu. Aku jarang-jarang ngomong ini Bang. Aku sebagai host di sini, aku sebenarnya tidak suka yang dialog debat gusir. Tapi ini cuma peringatan sama Anda. Rata-rata Kristen ini macam Anda pertanyakan awal-awal tadi hanya karena membaca solusi An-Nisa ayat 3 yang kamu tidak paham. Al-Quran itu adalah solusi. Unirifa tadi bertanya sama Anda, kalau anakmu ditumbuk, dipenyok-penyok sama lakinya, atau ditusuk, apakah kemudian ada solusi untuk bercerai? Karena menurut suratnya Paulus, apa yang dipersatukan oleh Allah, tidak ada yang boleh memisahkan. Ini Bang, kalau kamu menggunakan akal, ini ajaran sama dengan membunuh keluarga kita ketika dia berkawin sama laki-laki Kristen, Bang. Makanya di Al-Quran itu adalah solusi. Apabila kamu mampu berlaku adil, dan istrimu kasih kerelaan, boleh kamu kawin 1, 2, 3, dan 4. Tapi ayat seterusnya Allah menegaskan, kalau tidak mampu fawahida, cukup 1 sahaja. Sebab itulah dalam Islam, ada yang namanya khusus untuk Kementerian Hal Ehwal Perkawinan, yaitu JAINS. Nah, di Kristen tidak ada. Hal-hal begini Bang ya, cuma Gini, ini Bang, gini sering ya. aja dari aku untuk Anda. Lain kali, kalau naik di Kumal Bang, biar kamu paham. ada hal-hal yang lebih spesifik untuk dibahas, yaitu kamu tahu dan tidak tahu, Yesus ini di internal Kristen itu sendiri sudah 2000 tahun tidak pernah selesai Tuhan Yesus ini. Yesuskah bukan Tuhankah? 100% dagingkah, kemanusiaankah? Anakkah, firmankah? 2000 tahun. Alhamdulillah, semakin orang-orang Kristen menggunakan pendekatan ingin menyerang Islam karena tuduhan liar mereka dengan kebencian, semakin kemudian Al-Quran itu menyatakan bahwa dirinya Al-Quran itu adalah jawaban kepada orang-orang Kristen. Nah sekarang, kenapa ada tertulis di Roma 1 nomor 26-27? Dan kamu bilang itu yang tidak taat kepada Allah. Pertanyaan saya, kenapa ada perkataan begitu kalau itu perkataan Allah Bang? Coba kamu baca betul-betul. Padahal yang namanya Roma itu Bang, itu surat Paulus. Ini rata-rata gereja tidak tahu. Begitu kemudian mereka menipu jemaat termasuk aku dulu. Baca firman Tuhan. Demikian Tuhan berfirman di Bible. Yang disuruh aku baca apa? Kolose, Timotius, Titus, Filipi, apalagi Filemon, Roma, Titus. Ini semua surat-suratnya Paulus. Ini pendeta tidak tahu. Dia pikir Bible itu firman Tuhan. Sedangkan bukti Bible itu bahwa bukan firman Tuhan Bang, mana mungkin yang namanya Tuhan ini bertele-tele. Ada di sini boleh menceraikan dengan surat cerai, ada di sini mengatakan tidak boleh diceraikan oleh manusia, ada kemudian di sini mengatakan kalau diceraikan oleh laki, kalau dia tidak berzina, maka berzina kalau dia kawin. Macam mana kamu memastikan ini diceraikan oleh laki ini karena dia penzina? Ada perempuan itu teriak, janda Kristen, aku dulu penzina loh, aku dulu penzina loh, gitu ada? Nggak ada kan? Jadi ini sama dengan hal yang Tuhan ini tidak tahu, yang etika, tata bahasa menjelaskan tentang manusia ini, peliwir manusia ini, karena kemahatauan manusia ini tidak ada. Nah, kalau Quran itu alhamdulillah solusi. Ini bukan menyerang.
Saya di sini cuma berkongsi apa yang saya tahu dalam Bible. Kalau di Roma 1 kamu bilang itu tentang apa? Tentang yang tidak mentaati Allah, silakan Bang. Tapi tujuan kita di sini adalah mengedukasi netizen dan kita sharing. Iya Bang ya. Ada yang kamu mau bantah Bang? Coba sekarang kasih kami solusi Bang. Kira-kira kalau anakmu nih kawin sama Kristen sesama Kristen dan lakinya ini pemabuk Bang, suaminya pemabuk, balik ke rumah binjol-binjol anakmu sampai tergapar-gapar, sudah separuh matui, kira-kira apa solusinya Bang? Silakan. Bang gini Bang ya. Ya. Abang udah sikit banyaknya membaca aturan-aturan di Islam. Kamu berpikiran Bukan negatif sikit Bang, banyak-banyak Bang. Iya, contohnya abang berpikiran negatif enggak lagi? Oh enggak, ini bertanya aja, bertanya. Aja Enggak, ini bertanya Bang. Orang yang membaca. Yang saya mau tahu nih, kalau di Islam itu jelas Bang. Dengar dulu Bang. Dengar ya. Kenapa aku bertanya itu Bang Impati? Kalau di Islam itu jelas. Dengar dulu. Kita laki-laki Bang, kita memukul istri, walau satu. Bang, ini orang menjelaskan untuk konfirmasi. Konfirmasi sama tanyaan. Kita laki-laki kalau memukul istri satu kali saja, itu kita dayus. Dipanggil dayus. Bang. Perempuan itu bukan lawan berkelahi. Perempuan itu kalau kita tidak kembalikan dengan cara baik. Nah, ketika di Kristen, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Aku tanya sama Anda. Ketika anak Anda abang udah berkeluarga, kawin dengan laki-laki Kristen dan laki-laki Kristen ini pemabuk, dibenyok-benyok anakmu Bang sampai sudah separuh matui, kira-kira apa solusinya Bang? gimana sih abang ini? Abang ini orang cerdas nggak? Cek. Tante Mika, aku Bang Al robot kah? Ada tadi agak ngelik sikit-sikit tapi terdengar. Bang orang Nah, itu Bang. orang Pertanyaannya, Bang. cerdas Silakan. dan Sebelum taat Mika, karena aku masuk sedikit aja. Di sini tidak ada yang bertanya. Ngelek. Karena hal-hal yang ini harus dituntaskan karena kamu bawa duluan tadi. Dengar Jadi dulu, keupayaan Bang. kita untuk memperjelas sama Kristen. Saya sudah bilang Bang, Kita sebenarnya tidak Al-Quran itu adalah mengambil- jawaban kepada orang-orang Kristen yang tadinya tidak tahu tentang hal ihwal perkawinan. Gini Bang ya. Kalau saya yang kamu ceritakan, gini Bang kan. Karena saya memegang standar Alkitab di dalam kekeluargaanku, aku sudah berumur berapa ini Bang ya, tidak pernah lalu tangan kepada istri. Jadi kita ini kalau pengikut Tuhan Bang, orangnya berpikiran positif. Bang Empati yang Jadi- ditanyakan Bang Al bukan pribadi abang tapi global. Ya, yang terjadi Iya, kepada globalnya, manusia. Jangan kau cerita tentang keluargamu. Kami nggak tahu siapa kau. Kami tidak pernah jumpa sama kamu. Kami tidak pernah tahu kayak mana kehidupanmu. Buat apa kau ceritakan di sini? Kita mempertanyakan apabila ada terjadi seperti ini di Kristen, solusinya apa? Itu yang dipertanyakan Bang Al, bukan masalah keluargamu yang ceritain. Karena gini, yang kita ceritakan ini Alkitab. Jadi kalau dia memegang teguh kealkitaban itu, kalau dia empati. dengar dulu Bang, dengar. Izin, Bang, Aku ya. turun aja. Sekarang, justru sekarang Turun ini aja aku lah, minta kalau memang sama kau kamu potong-potong. jawaban daripada Bible. Inilah masalahnya, kamu orang ngomong, kau ngerocos. Jadi bila kau sudah ditanya, pura-pura tidak dengar. Yang saya tanya, di Oten Kristen, yang ada berkata-kata Paulus, Tuhan Paulus bilang nih Bang, di dalam Bible, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Aku tanya, kalau anakmu kawin sama Kristen pemabuk, balik suaminya benyok-benyok mukanya, ditunjul-tunjul sudah separuh mampus, apa solusinya? Itu yang aku tanya, bukan pribadimu kapan kau tidur sama binimu berapa kali satu malam, aku tidak tanya itu. Paham?
Inilah dasar kamu kuceluk semuanya nih OTMT nih. Ditanya apa, jawab apa. Kita tanya nasi, kau jawab bumi. Apa kaitannya? Nanti aku gas pula, ini nanti turun, nanti Tante Mika ini ada hiburan kita. Ayo Tante, lanjut. Dilanjut aja narasi Bang Al. Ya, kamu itu Bang. Kita nggak ada menang-menangan ini Bang, nggak ada menang-menangan. Contoh gini Bang, sewaktu anak gadis kita mau menikah, kita telusurin dulu bebet bobok si anak Ya ini. Allah ya Rabbi. Bukan Gimana sih itu kamu? yang ditanyakan. Kalau kalian pilih semuanya orang baik nggak akan kalian jumpai lagi. Hah? Kapan nikahnya kalau nggak ada yang baik? Terus cari lagi, nggak ada yang baik, terus cari lagi. Sampai tua dia nggak nikah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, karena pernikahan ini Bang, Astagfirullahaladzim ya Allah. biar kamu paham Bang. Ginilah ya teman-teman ya, Kristen itu biarlah menjawab. Pun gimana pun jawabannya nggak masalah. Ya karena Gini, mereka bro. ini nggak menggunakan akal lagi. Bingung, yang apa-apa itu aja. Kalau yang Dengar apa-apa dulu. gimana kami mau menjawabnya? Dengar dulu Bang, dengar dulu Bang. Contoh gini Bang ya. Kalau dia kriteria dia ke seorang anak gadis kita, mungkin lama dia menikah karena belum ada kecocokan. Ngapain dia menikah kalau memang dia tidak mau bahagia? Kamu Aku paham nggak? bertanya kepadamu, ketika udah menikah, sebelum menikah itu urusan anakmu, bukan urusanku. Kalau nikah nggak menikah itu terserah dia. Yang ditanyakan Bang Al, aku pun bertanya, ketika dia menikah, mendapati suami yang main tangan, makan tak ada dikasih, dia menderita, badannya yang gemuk, biasanya beratnya 1 ton, tinggal 50 kilo. Habis badannya karena derita yang dialami oleh dia. Sementara suaminya kerjanya masuklah petua, nyanyi-nyanyi, subuh pulang, nyampe di rumah main slot. Habis itu ngasih makan guguk di kandang. Habis itu berangkat lagi kerja, dapat duit balik lagi ke rumah, bentar ganti baju pergi lagi ke petua. Nyanyi-nyanyi. Balik ke rumah, cuma dipanjatnya sebentar. Habis itu pergi lagi dia kerja. Habis itu pergi lagi di kelapa tua, nyanyi ambil gitar lagi. Muntah-muntah. Gini Bang ya. Apa Dengar Bang. solusi bagi anakmu? Sudah aku bilang tadi, kalau memang begitu kejadiannya, kita bicarakan bagus, kita panggil. Sudah aku bilang dia nggak bisa dibicarakan bagus, dia melawan nama kau, jangan kau atur-atur aku siapa kau katanya. Ya, kalau Dia tidak, lebih besar badannya daripadamu. Mau kau tinju dia badannya gede daripada kau. Mau kau pukulin dia, dilapornya ya kau ke polisi. Macam mana? kamu Apa selalu solusinya? kamu berpikiran negatif, bro. Gini ya. Itu ya Allah ya Rabbi. Apakah kehidupan di dunia ini bisa terjadi positif baik-baik semua, empati? Biar kamu paham Bang ya. Kalau memang begitu tindakan orang yang si suami atau menantu kita yang berbuat begitu, ya mungkin ada nasihat, tapi kalau tidak mau dinasihatin, ya sesuai dengan di apa tadi di Matius 5 ayat 31 itu memang diceraikan Bang. Kayak Kalau ngapain memang kau sudah pelin-pelan dari begitu. tadi? Kau bilang inilah karena keimanannya. Yang penting ini beriman, berarti dia tidak beriman. Kau putar lagi dari Jakarta ke Medan, Medan ke Jakarta, Jakarta ke Medan, Medan Iya, Jakarta. tapi Dari tadi kita- itu aja yang kita bahas. Akhirnya kau bilang boleh bercerai. Gak gini Bang, karena Kenapa kau sibuk? Nggak bisa sekali. Berarti kalau boleh bercerai,
kau melanggar perintah Tuhan. Perpisahan, perceraian hanya boleh dengan maut. Kita hidup ini bang pakai logika juga biar kamu Ya paham, makanya Bang. Bibel kau itu tidak masuk logika. Kenapa? Kalau di Tidak Islam masuk logika. Kalau itu terjadi bisa minta perpisahan. Karena kamu selalu menceritakan Berarti negatif. Bibelmu nggak masuk logika. Jadi kalau ku bilang gini bang, istri tunduk dan patuh, hormat kepada suami. Jadi suami juga sayang kepada istri. Ada perceraian nggak? Kamu menceritakan yang negatif. Bang, Gimana sih abang ini? Bang, kalau ada positif pasti ada negatif. Kalau ada negatif pasti ada positif, bukan positif lawan positif. Makanya ketika dengar dulu, ketika ada satu masalah, makanya solusinya apa? Nggak mungkin positif semua. Gimana kau ini?